Hari ini tanggal 12 Januari tahun 2025 ya teman-teman. Akhirnya update terbaru mengenai kerugian yang dicapai oleh kebakaran di Amerika Serikat. Hingga saat ini tercatat 2.430 triliun. Jumlah yang sangat-sangat besar. Kalau kemarin kan saya mengkomparasi dengan hasil korupsinya si Fulan itu ya, yang katanya di penjara selama 6 tahun saja. Sekarang kerugian Amerika Serikat kita komparasi dengan hutang negara, yaitu yang tercatat sampai hari ini. Sependek saya mencari info, Indonesia memiliki hutang sebesar 8.253 triliun. Jadi 3 kali lipat lah. Indonesia masih di atas ya. Meskipun di Indonesia pada saat ini belum ada kebakaran seperti di Amerika, tetapi Indonesia punya hutang 3 kali lipat kerugian Amerika. Jadi begitu ya, hutang ya. Dan katanya hutang ini juga berbunga teman-teman, riba lah begitu. Gak tahu saya bagaimana menjatuhi hukumnya, saya tidak mau ikut campur. Yang penting di sini saya hanya ingin mengedukasi, ingin memberikan informasi bahwa sekarang ini pada hari ini bukan cuma kepada Los Angeles. Ternyata bencana alam ini merebah kepada New York juga, di bagian Amerika lainnya, yaitu di New York. Ini ya Allah, ini sangat luar biasa ya teman-teman, yang dimana kita menyaksikan bahwa ada juga sebagian muslim di Indonesia turut bergembira ria atas musibah ini. Padahal di Amerika sana juga banyak umat muslim yang juga tidak terima dengan keputusan Donald Trump, dengan bantuan Amerika terhadap banyak juga umat-umat Kristen pun tidak setuju dengan pemerintahannya ketika memberikan bantuan terhadap terhadap Israel memerangi Palestina. Bahkan tercatat juga Amerika ini, pemerintahan Amerika telah menyumbang ya ratusan triliun. Kalau tidak salah, belum sampai 1.000. Tapi dilanda kebakaran, lebih 2.000 triliun kerugian negaranya. Ini luar biasa. Ini mungkin juga jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat keangkuhan dari Trump ketika mengucapkan kita akan jadikan Gaza itu sebagai neraka di dunia apabila tawanan-tawanan Israel tidak dibalikkan, tidak dikembalikan begitu ya. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Ini kan mau memberikan hukuman Allah terhadap manusia, yang dimana hukuman ini hanya Allah yang bisa memberikannya. Ini adalah sikap ujub teman-teman, sikap takabur dari seorang manusia yang hanya menghitung jumlah tahun saja dia akan meninggal. Gak bakal nyampe 100 tahun lagi, bahkan 50 tahun lagi dia gak akan nyampe teman-teman. Saya bukan memprediksi masa depan, tapi melihat usia dari Trump, dia tidak akan bertahan lama lagi, sudah meninggal kok. Akan jadi tulang belulang dia nanti. Tapi dengan kesombongannya, dia seolah-olah menguasai dunia. Kita jadikan Gaza neraka, kita jadikan negara itu neraka. Enak sekali meneraka-nerakakan, ingin menciptakan neraka di dunia. Akhirnya apa? Allah memberikan gambaran neraka di negaranya, teman-teman. Ya, memang betul. Kasihan juga kepada orang-orang yang sejatinya tidak sepakat dengan Trump, tapi mendapatkan ganjaran juga dari Allah tentang ya kecongkakan Trump ini. Dulu ada juga kisah yang dimana ada malaikat yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah ingin mengazab suatu negeri. Perhatikan baik-baik. Malaikat ketika ingin mengazab suatu negeri, malaikat itu turun ke negeri tersebut lalu ingin mengazabnya teman-teman. Ingin memberikan bencana di situ. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat tidak jadi. Karena apa? Ada satu orang soleh yang dimana dia rajin beribadah, rajin bersedekah, melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Dia orang yang taat lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Malaikat pun kembali kepada Allah dan melaporkan kejadian itu. Ya Allah, sesungguhnya di negeri tersebut ada seorang hambamu yang sangat taat kepadamu. Bagaimana ini? Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah langsung mengucapkan kalimat yang tidak disangka-sangka teman-teman. Engkau azablah dari orang yang taat tersebut. Subhanallah. Allah langsung memerintahkan malaikat untuk mengazab dari orang yang taat tersebut teman-teman, yang takwa tersebut. Kenapa sampai sedemikian rupa? Karena orang tersebut
mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kebatilan, mendiamkan kemaksiatan, hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Biarkan orang lain bersenang-senang, orang lain bermaksiat, melakukan dosa, kesyirikan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, taat kepada Allah. Akhirnya apa? Allah memerintahkan azab orang tersebut. Azab duluan orang tersebut. Intinya apa, teman-teman? Meskipun ada di kalangan umat muslim di Amerika sana, bahkan orang non-muslim pun yang ada di sana, meskipun mereka menolak akan kemungkaran dari Trump yang membiayai perang di Gaza sana, tapi apa boleh buat? Ya, banyak juga umat-umat muslim di situ atau orang-orang Islam, orang-orang baik lah, yang juga tidak peduli, yang juga putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya, perjuangan ini memang harus, teman-teman, selalu kita gaungkan. Meskipun bahkan saya sempat membuat video apabila negara ini, Indonesia, presiden kita Prabowo Subianto ataupun Jokowi yang kemarin, apabila mereka mendeklarasikan perang, ya, memerintahkan kita sebagai warga sipil ikut berperang, saya Heri Pras akan mendaftarkan nama saya di urutan pertama kalau bisa untuk ikut berjihad ke Palestina apabila memang ada. Tapi apa? Ya, beginilah kondisinya. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala menguji umat keimanannya dengan berbagai macam musibah. Kita juga sadar diri. Meskipun di video sebelumnya saya memberikan mewanti-wanti kepada netizen. Ingat, jangan terlalu bersukaria. Di Amerika sana juga banyak saudara kita yang tidak setuju dengan Donald Trump. Bahkan ada 8,3 juta di Amerika sana beragama Islam. Tapi yang namanya manusia, teman-teman, bahkan di sini saya memiliki informasi yang sedikit mengarah pada konspirasi. Ya, tidak ada salahnya kita untuk menyimak penjelasan dari konspirasi. Bahwa katanya, teman-teman, kita garis bawahi dulu ya. Kita garis bawahi dan beri tanda kutip. Jangan langsung kita ambil mentah-mentah ya. Ini bisa jadi kenyataan atau tidak. Karena ini hanya konspirasi. Yang pertama, teman-teman, ya, kebakaran ini sudah ada yang merekayasa. Katanya ya, kebakaran ini sudah ada yang merekayasa dan juga kejadiannya untuk membuat apa kalau begitu? Smart city begitu ya, atau kota pintar ya. Mungkin ingin menggarap dunia cyberpunk, saya tidak tahu bagaimana konsepnya, tapi menurut konspirasinya begitu. Agak lebih detail, saya minta kalian untuk menyimak video ini sebagai penutup. I've noticed something a bit strange about these LA fires everyone's been tagging me in. The first weird thing that I noticed is that insurance companies dropped fire coverage 3 months before the fire started. And many people have reported electrical wires from the power grid causing these fires. And of course, the water supply has been cut off. And don't you think it's a bit weird in this picture that all of the trees stay standing but the houses aren't? Of course, this is for educational purposes only, and I'm not claiming anything. And then we go to Google and type in 2028 Smart LA City. What a coincidence they want to build a smart city in LA. And of course, it's a lot easier to build a whole city if there's no buildings there. Of course, this is just for educational purposes only, and I hope everyone is safe over there. Thank you. Tapi ingat, jangan jadikan video ini sebagai rujukan kalian di dalam menilai sesuatu. Ini hanya konspirasi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jangan diambil hati.